tapi sedikit orang yang melakukan. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Teman-teman tahu, kita bisa melakukan ini secara otomatis kalau kita punya saya. Ketika saya sebelum promosi, saya mau sedikit cerita tentang promosi saya sudah komitmen bahwa sebelum bulan Mei saya harus 180 juta tahun 2010. Saya sudah agent 3 tahun, saya nggak mau lama-lama, sudah capek jadi agent, jualan terus, nggak gampang teman-teman jualan. Saya mau komitmen, oke, saya harus 180 juta sebelum Mei. Makanya di Sandimas saya nggak ada starter karena goal saya nggak bukan starter, goal saya UM. Saya tahu kemampuan diri saya dan saya harus berusaha achieve apa yang sudah saya tulis. Oke, ternyata setelah tercapai pada bulan Mei saya sudah punya 3 agent. 3 agent ini bukan agent rekrutan, 3 agent ini yang sudah produksi yang bisa membantu saya untuk naik UM. Yang pertama produksinya itu hampir sama saya yang nanti promosi 160 juta, yang agent saya yang kedua 80 juta, yang agent saya yang ketiga 25 juta. Sudah ngenteng no. Bulan Mei sudah posisinya sudah punya 3 agent. Ya sudah, kerja santai. Hasratnya sudah berkurang. Ternyata agent saya yang omsetnya 25 juta ini lab semua. Itu di bulan September, bilang berarti saya kurang 2 kaki. Saya bingung, ya apa ini? Sudah September. Terus saya konsultasi sama leader saya, kamu lihat anak UM tahun ini apa? Oh nggak bisa, harus UM. Loh kalau nggak bisa, nggak ada kata nggak bisa, harus bisa. Karena saya punya satu di saya, sesuatu yang jelas teman-teman. Ya apa caranya? Caranya, aku akan datangi orang ini, saya sudah punya plan. Saya akan datangi orang ini dan saya akan join saya. November pasti beres semua. Oke. Terus akhirnya Oktober saya dapat 1 agent, tinggal satu agent ini yang nanti ini bakalan calon UM saya juga. 1 agent ini dulu tak rekrut nggak mau. Akhirnya saya datangi lagi, dia tak undang ke kantor untuk BOP, tambah bujui. Aku senang daerah Araya. Terus telat, padahal dia sebenarnya nggak mau. Barusan cerita sama saya, hasilnya kok tak bujui dia. Aku nggak nanggung. Akhirnya pada waktu ya wis lah, kurang 1 agent, saya berniat untuk cari case, saya masukkan ke istri saya. Dapat 1 case 350-an. Sudah store Jakarta, orangnya telepon, sorry Roy tak bakalin dulu, nggak ngenes teman-teman. Aduh, ya apa? Di handling sudah percuma. 350 dibatalin. Nah, tapi ternyata kalau kita punya satu desire, kita bisa menarik satu energi yang luar biasa. Satu energi ini yang akan membangun, yang menggerakkan apa yang kita inginkan. Ketika saya mendatangi nasabah itu, dia saya pembatalan, saya ketemu sama orang yang agent saya itu, agent saya yang gagal itu. Temannya dia, Roy kamu nggak ke sana? Dia lo mau jadi agent orang lain. Loh iya, tapi iya, karena saya dia sudah nyiapin fotoin. Oh ya wis, oke, thank you. Gara-gara dibatalin itu, saya langsung telepon, kok aku jam 10 ke rumahmu, jam 10 malam. Jam 10 malam saya di sana, saya BOP dia. Selesai jam 2 pagi. Sudah siap memfotoin, jebret. Berarti sungguhan dia sudah mau direkrut orang. Akhirnya saya langsung ngomong gini, ini loh kondisiku kayak gini.
Jadi aku nggak mau main-main. Tulisnya daftar namamu, sing pasti bisa closing di atas 80%. Ini daftar nama Roy, 15 orang. Besok saya berangkat nemenin dia. Ada yang nggak saya temenin, nemenin dia 1 minggu. Pada waktu itu closing kan punyanya dia 6 case pas 30 juta sekian. Dan orang itu yang menentukan saya naik UN. Ada satu energi positif dan luar biasanya orang ini yang nanti bakalan juga calon UN saya. Agentnya perempuan semua, ibu rumah tangga semua, umurnya di atas 30, di atas 40 tahun, ibu rumah tangga semua. Ya ini saya latihan gimana supaya saya bisa jadi ibu rumah tangga. Oke teman-teman, berarti ini ada, kita bisa melakukan ini. Kalau kita punya yang namanya ini, kita benar-benar harus menentukan kata kuncinya. Saya untuk apa di sini? Saya di sini benar-benar untuk apa? Paham ya maksud saya? Kalau kita nggak benar-benar tahu untuk apa kita di sini, ya sorry, lebih baik kerja di lain-lain. Di sini ini luar biasa loh. Di Prudensial ini bukan orang yang punya ya teknik memang, skill memang perlu, tapi orang yang bisa sukses di sini orang yang mempunyai sesuatu yang nggak akan pernah kita pikirkan, mental. Setuju nggak? Setuju nggak? Mental ini berasal dari diri kita sendiri. Satu sikap. Oke, saya mau share tentang soal keyakinan. Kira-kira keyakinan itu apa, teman-teman? Saya yang sangat dalam. Dalam apa? Dalam lautan. Kalau kita bicara soal standar orang kerja, kira-kira gaji berapa? Katakanlah 5 juta. Oke? Katakanlah 5 juta ya. 5 juta lah. Ya, 5 juta. Deal. Kalau kita ditawari oleh perusahaan, Pak, tahun depan gajinya Bapak 10 juta, masuk akal nggak? Masih bisa masuk akal, karena range-nya sedikit, masih bisa. Bapak kerja keras, mungkin saya naikkan 10 juta, walaupun menurut pikiran kita nggak masuk akal. Tapi kalau dalam waktu 4 tahun, 5 tahun, Pak, saya berani kasih jaminan 100 juta sebulan. Pertanyaannya satu, kita yakin nggak? Benar. Benar. 20 kali lipat loh teman-teman. Di Pruden atau bukan? Di Pruden. Yakin. Sebenarnya dalam hati kecil benar-benar yakin nggak? Benar-benar yakin. Yakin loh. Bahkan Oke, aja kita bisa berikan loh. tepuk tangan.
tercapai nggak? Pasti. Pasti tercapai. Harus. Keyakinan itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu gini. Ketika saya dulu sebelum pertama kali join di Prudent, saya nggak muluk-muluk, saya cuma dikasih ini beneran nggak? 1 bulan kerja setahun kerja enteng-entengan 5 juta sebulan. Ya loh, saya sudah punya toko, penghasilannya kurang lebih 20 sampai 25 juta sebulan, ditawari. Tungguan nggak? 2 tahun bisa 10 juta nggak? Bisa kalau kamu lakuin ini. Ya sudah, saya nggak muluk-muluk 100 juta, saya jalan. Ketika saya di tahun kedua jadi agent, bener kok 10 juta. Karena apa? Karena yakin. Yakin itu sesuatu, gimana ya cara menceritakan? Sesuatu yang pasti kita capai. Kamu tahun ini yakin nggak kalau UN? Yakin. Dari mana keyakinanku itu? Bisa jawab nggak? Saya ditanya sama leader saya, kamu tahun ini pasti SUM nggak? Pasti. Dari mana keyakinanmu? Ini loh. Ini agent ini nanti store sekian, agent ini store sekian, agent ini store sekian. Ada satu yang namanya planning. Ketika saya mau start pada waktu goal setting, saya sudah men-set goal setting saya untuk SUM. Gimana SUM itu? Targetnya 900 juta. Saya buat planning. Kamu pingin apa? Jadi saya tanya satu-satu. Oke. Pingin ini. Caranya apa? Ini. Sampai semua prospek. Ini di prospek berapa naik? Jadi saya mau tahu detail. Jadi petanya jelas. Sesuatu yang benar-benar pasti akan tercapai. Dan untuk sebenarnya untuk yakin 100% sebetulnya nggak mudah. Pada waktu bulan April Mei kemarin, omset tim saya ada yang gugur, yang satu ditolak karena alasan kesehatan, yang satu juga sama-sama alasan kesehatan, API-nya 150 juta ditolak. Bulan kemarin ditolak lagi 70 juta. Total API 220 juta. Nggak gampang teman-teman. Kalau kita mau di bisnis di prudensial ini mau benar-benar sukses, kita benar-benar harus punya, pertama kita harus punya benar-benar punya desire. Sesuatu yang keinginannya bukan sekedar keinginan, tapi keinginan yang benar-benar bahwa keinginan itu akan mencapai dream kita. Saya di sini pengen apa? Ya AM. Cara AM apa? Ketika pada waktu saya itu, ya saya harus SUM. Gampang? Nggak gampang. Nggak gampang teman-teman. Apalagi maintain. Ya ini saya cerita. Apalagi maintain agent rata-rata perempuan semua. Usianya di atas 40. Gimana caranya? Apa? Iya, brain goes out, pikirannya dia gimana? Itu sudah bertahun-tahun itu. Dikerasi, nggak bisa. Pergi. Gimana? Belajar. Ya, apa ya? Caranya menghadapi orang ini apa ya? Ya harus sabar. Asal kita punya satu keinginan yang kuat, apapun yang kita inginkan pasti tercapai. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain? Ya teman-teman, mungkin ada yang ditanyain. Pak Roy ini 3 tahun jadi agent. Itu bukan hal yang gampang gitu ya. Banyak teman-teman belum 3 tahun sudah motong duluan gitu. Nah ini dia bertahan karena
Ya itu tadi, tahu ya Pak ya? Tahu. Di prudensial dia akan berhasil gitu kan? Pak bisa diceritakan nggak Pak sama teman-teman kenapa kok sampai 3 tahun jadi agent Pak? Pasti ada ceritanya kan? Oke. Saya mau sharing soal hal tentang ini ya, satu kata. Satu kata ini benar-benar powerful teman-teman. Kok bisa? Fokus itu bisa menciptakan satu realita. Ya, contoh. Pasti ada yang pernah dapat tentang materi ini, bisa saya sharekan. Ini gelas. Pertanyaannya, gelas ini setengah isi apa setengah kosong? Isi. Kosong. Setengah isi. Oke. Yang lain ada yang jawab setengah kosong. Yang benar-benar realitanya yang mana? Setengah isi apa setengah kosong? Kosong. Dua-duanya benar. Ketika kita fokus di sini, kita akan menciptakan satu realita yang namanya setengah isi. Ketika kita fokus di sini, kita menciptakan satu realita bahwa gelas ini isinya setengah kosong. Seperti mereka bersaudara yang menciptakan pesawat terbang. Kenyataannya manusia bisa terbang nggak? Nggak bisa. Terus akhirnya kok bisa terjadi pesawat terbang? Fokus itu mengubah realita. Manusia, realitanya nggak bisa terbang. Ketika mereka bersaudara mengganti, change your focus, realitanya pasti berubah. Dia mulai berpikir, lalu bagaimana supaya bisa terbang? Oh, dia melihat burung. Kalau manusia terbang, kalau burung terbang dia pakai sayap. Berarti kalau manusia punya sayap, dia bisa terbang. Paham ya? Fokus ini penting teman-teman. Saya gagal 2 tahun ya. 2 tahun itu karena saya nggak fokus, tidak fokus. Ya, di sini ini nggak langsung dapat duit fresh money. Ketika kita closing satu komisi kita cuma 125. Kalau closing 500, 125. Closing 1 juta cuma 150. Saya pikir, waduh, lek dodolan ini terus, ya enak dodolan handphone, langsung itu duit cash, betul gak? Dodolan kartu cantik, dapat duit cash. Closing 1 segitu. Minggu depan sih dapat segitu. Itu pikiran saya. Ketika saya nggak fokus, saya menciptakan satu realita. Kerjaan ini nggak menjanjikan, nggak fokus. Terakhir toko saya di Delta itu yang bayar pegawai itu dari komisinya Putih, teman-teman. Saya mau lanjutin kontrak di Delta, aduh, wis. Oke, saya punya komitmen. Pada waktu itu pendapatan saya kurang lebih 20 juta. Pada waktu di Prudensial itu masih 5 juta. Saya bilang gitu, kalau ini benar-benar separuhnya aja dari hasil toko saya tutup. Karena logikanya 20 juta kita ngeluarin modal ya cingli lah. Iya toh. Nggak ngeluarin modal dapat 10 juta juga banyak. Ya sudah, saya tutup aja. Ternyata benar. Saya hanya memakai waktu dari jam 6 sampai jam 10 malam aja. Jadi saya di Delta jaga dari pagi sampai sore. Selepas jam 6 saya sudah nggak pulang. Prospek, komitmen. Karena apa? Ya itu. Karena saya punya satu keinginan.
bahwa nggak bisa, ini nggak bisa kerja ini konvensional, nggak bisa gitu. Keyakinan saya. Akhirnya saya lepas. Ketika sudah 10 cukup benar 10 juta, ya sudah tutup aja tokonya. Yang jadi pertanyaan begini, kalau realitanya itu kita nggak punya uang, maaf, kalau realitanya kan gini tuh, fokus itu menentukan satu realita yang kita ciptakan. Kalau realitanya kita itu miskin, yang harus di-change apanya? Diganti. Kalau kita kepingin jualan selling bikis, yang harus di-change apanya? Fokusnya. Kalau kita pengen selling tiap minggu konsisten 2 case, berarti yang harus diganti fokusnya. Fokus ini luar biasa, sesuatu yang powerful. Nah, sudah, itu aja. Oke, ada pertanyaan lain mungkin Pak, Bu? Jadi Pak Roy ini tahun lalu promosi FUM bareng saya gitu ya, tapi dia sudah achieve duluan pada bulan Mei ya Pak ya. Bahkan sudah dapat Bali Lombok waktu itu. Bali Lombok itu sudah, kalau nggak salah bulan Maret sudah mencapai ya Pak ya. Iya. Nah sudah mencapai gitu ya. Mungkin teman-teman mau tanya seperti apa dia kerja kerasnya gitu mungkin waktu itu. Dan agen-agennya luar biasa loh. Case-nya besar-besar ya Pak Sicu ya. Dan hari ini beliau ini mau promosi 2 UM, apa 3 Pak? 2 UM. Nah teman-teman mungkin yang mau promosi UM bisa tanya-tanya gitu ya. Kok ada Mayem? Soalnya sudah mendekati cut off ya. Oh aslinya kekencangan. Di sini ada yang kesulitan closing nggak? Banyak Pak, semua termasuk saya Pak. Saya mau tanya. Oh itu silakan Pak. Mau tanya? Oh enggak, itu ngapain tadi Pak? Saya mau tanya Pak Roy. Ini untuk pertanyaan saya juga untuk mewakili teman-teman yang ada di Harvest. Mungkin teman-teman ini yang sudah baru bergabung juga ya, yang di usia 6 bulan ke bawah atau baru saja gabung, ini mau tanya keinginannya mereka teman-teman ini kepingin tidak lama-lama chief tahun ini atau tahun depan pendek dia harus jadi unit manager atau staff club. Nah, dari materi yang diberikan Pak Roy adalah fokus memberikan suatu realita. Nah, pertanyaan adalah gimana caranya kita untuk semuanya ini, untuk agent ya, untuk tidak usah lama-lama menunggu berapa tahun, dan chief 1 tahun ini bisa menjadi seorang leader. Berarti tahun 2012 awal sampai 2012 akhir nanti dia sebagai leader. Ternyata saya lihat dari Pak Roy sendiri tahun 2011 sampai akhir 2012 bisa menciptakan 2 unit manager dan dipastikan sebagai senior unit manager. Padahal kita teman seperjuangan juga, seperti dulu aja saya harus ngendok lagi sama Bu Ida. Nah, bisa disiarkan ke teman-teman untuk yang agent seperjuangannya. Pak Roy ini dalam setahun langsung naik kelas, langsung naik kelas. Biar apa? Teman-teman ini biar tahun depan untuk yang gagal atau bisa memberikan satu motivasi bahwa tidak ada kegagalan itu harus sampai berhenti sampai di sini. Dan yang kedua adalah gimana kita achieve-nya di tahun depan bahwa teman-teman yang jadi agent itu menjadi seorang leader, dan kasih iming-iming dong. Kalau jadi leader, kalau saya ngomong, Bu Ida yang ngomong, mungkin mereka sudah waleh atau sudah bosan dari omong-omongan leader yang dari sini. Tapi kalau Pak Roy sudah sharekan enaknya jadi leader itu apa, dari komisi atau dari apa, mereka sudah tahu. Kalau dari kita yang ngomong kan biasa, tapi kalau saya kepinginnya dari teman-teman ini, kalau Pak Roy kan dari agensi lain. Nah, bisa di-sharekan ke teman-teman Pak untuk masalah itu. Duh, kalau banyak itu enak Pak. Karena di sini banyak
tidak menutup kemungkinan kita ada challenge yaitu 20 unit manager. Tapi yang chief baru 10 Pak. 10 insya Allah tanggal 15 sudah diberikan bahwa 8 atau 9 orang chief unit manager. Jadi saya kepingin tanyanya Pak Roy juga maaf dulunya juga gagal jadi UM akhirnya berhasil. Nah, saya minta saran-saran untuk yang saat ini tahun ini dia tidak jadi chief untuk UM. Kegagalan itu bukan sampai akhir di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana cara menciptakan bahwa kesuksesan itu tidak usah menunggu lama, tapi saat ini bergabung dan tahun depan chief sebagai leader. Dan ketiga adalah iming-imingnya Pak, kalau jadi leader itu enaknya gimana? Terima kasih. Resmi Pak, harus resmi. Saya undang teman seperjuangan itu resmi pakai BBM sekarang. Oke teman-teman, yang saya lakukan untuk pada waktu saya jadi leader nggak gampang. Yang pertama, saya langsung menuju ke SUM-nya. Saya benar-benar ingin SUM nggak? Yang pertama. Kedua, buat saya penting nggak? Kalau sesuatu yang kita inginkan itu benar-benar sangat penting, kira-kira bisa dicapai nggak? Bisa. Betul, mati-matian. Kalau saya training nggak di kantor. Bisanya jam berapa? Jam 8 malam, datang mau di rumah. Jam berapa? Jam 9 malam, datang mau. Saya lihat ada jadwal jam 9, agent saya datang ke rumah. Selesai kadang jam 12, jam 1 malam selesai. Bukan di materi trainingnya, tapi saya belajar meng-coach agent, meng-create agent. Ya apa supaya agent ini bisa kenal? Ya apa caranya? Cuma gitu aja. Belajarnya kalau saya sharing gimana nge-coachnya itu diri kita sendiri-sendiri. Mau cerita itu bukan nggak mau cerita, tapi satu karakter ya. Orang ini beda-beda. Kita harus benar-benar menemukan yang tepat orang ini cara nge-coachnya gimana. Nge-coach sama kasih training itu beda. Kalau training itu hanya soal materi, cara prospek. Tapi kalau nge-coach itu benar-benar kita ini berusaha untuk agent itu, supaya agent itu bisa langsung jos. Itu kalau jadi leader ya capeknya di mana? Di apa? Pushnya. Tapi untuk selling saya tahun ini selling nggak banyak, cuma 50 juta. Tapi pelan-pelan di slip operatingnya saya tuh nambah terus. Sekarang di slip operating saya tuh kurang lebih ya sudah 3 jutaan operating aja. Nggak termasuk selling tahun kemarin sama yang tahun ini. Pelan-pelan nambah. Ketika saya SUM, otomatis pasti nambah juga. Itu luar biasa potensial. Gimana? Ada yang kesulitan untuk closing nggak? Agent-agent yang baru? Semua Pak ini Pak, mungkin ada sharing Pak cara. Oke, kalau saya mau closing, saya kasih tips ya. Saya ini juga nggak terlalu pinter, cuma saya berbekal pengalaman agent 3 tahun. Saya mau pelajari kenapa kok kadang closing itu gagal. Pertama kita harus temukan sasaran yang tepat. Sasaran yang tepat itu apa? Yang pertama, orang itu punya duit lebih. Bukan punya duit aja, duit lebih yang itu ditabung. Yang kedua, dia adalah seorang decision maker. Ketika kita sudah menemukan calon itu, pasti closing. Caranya gimana? Kita harus benar-benar menguasai skill komunikasi kita. Saya kasih contoh ya. Siapa yang agent baru di sini? Ibu. Oke Bu. Yang masih muda coba. Ini baru depan. Banyak sudah berapa lama? Izinnya Pak. Nyanyi kita. Diseneni kan. Oh, kan namanya siapa? Agent baru. Agent baru Pak. Bocor lawas. Wah. Teman sendiri. Itu sama-sama jualannya. Kalau saya
Saya kalau komunikasi saya gini, saya harus mendapatkan jawaban yang saya inginkan bukan dari orang itu. Jadi saya yang mengontrol satu komunikasi terhadap nasabah. Contoh ya, kerjanya rame-rame dulu. Suatu saat kira-kira Koko pasti pensiun nggak? Nangkep ya. Ketika saya tanya, Koko kira-kira Koko pengen pensiun nggak nanti? Dia jawab, iya. Jawaban itu sebenarnya saya sudah tahu. Paham ya? Kira-kira mau pensiun umur berapa, Bu? Jawaban itu sudah saya perkirakan. Kalau seumpama Koko dikasih, ya nikmati pensiun, kira-kira pengen pensiun sampai umur berapa? Maksudnya menikmati pensiun itu sampai umur berapa, Bu? 80, ingat teman-teman. Ketika dia menyebutkan angka 80, berarti ada waktu menikmati 30 tahun. Saya tanya, caranya mau apa, Bu? Apa nih maksud saya? Jadi saya berusaha benar-benar mengontrol satu komunikasi. Pensiun itu ada dua. Pertama, orang pensiun itu dia kepingin pensiun, tapi dia nggak bisa pensiun. Karena apa? Dia harus bekerja. Yang kedua, orang itu pensiun, tapi bisa menikmati pensiun, nggak perlu kerja lagi. Nggak bisa kira-kira dikasih pilihan, Koko milih yang mana, Bu? Kita tanya itu sebenarnya kita sudah tahu apa yang jawabannya dia. Paham ya? Ketika kita menanyakan suatu hal yang kita sendiri sudah tahu jawabannya, closing itu menjadi lebih mudah. Ketika presentasi Pak Ali, kan Pak Ali rekening A rekening B ya, bener ya? Saya masuk. Oke kok, ini ada satu case namanya Pak Ali, usianya pada Koko ya gak jauh-jauh 30 tahun. Dia sudah merencanakan aku bla 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 bla. Ketika saya pindah ke rekening A, ketika Pak Ali kena sakit kritis dan butuh biaya 200 juta, yang ditanya ini apa? Kenapa? Nah, terus? Ya, ketika sorry ya. Bulan keempat Pak Ali kena jantung. Biasanya kita bilangnya apa? Kalau pertanyaan bagaimana cara mendapatkan 200 juta, kita nggak bisa mengontrol jawaban dari nasabah. Saya benar-benar harus spesifik, dia harus menjawab apa yang saya mau. Paham ya? Kok kira-kira kalau nabung di rekening A bisa bantu nggak, Bu? Jawabannya pasti bisa. Itu loh maksudnya, nangkap nggak? Kok kira-kira kalau kira-kira duit 6 juta ini diambil nggak, Bu? Pasti. Nangkep ya? Diambil. Andai kan? Terus biasanya kan terus kita tanya, terus jual aset ya? Terus utang ya? Jangan bilang gitu. Saya tanya, kira-kira kalau Koko punya rekening atau deposito di lain tempat, diambil nggak, Bu, kira-kira? Itu jawaban yang benar-benar saya inginkan. Jadi sebelum nasabah itu menjawab, saya sudah tahu nasabah itu bakalan jawab apa. Paham ya? Duitnya di rekening lain, dia sudah ngambil di rekening lain, duitnya nggak cukup. Hari ini Pak Ali punya aset, dia punya tanah, punya mobil, dijual nggak, kira-kira? Saya tanya gitu. Jawabannya pasti paham ya? Presentasi harus luar biasa. Kalau presentasi nggak luar biasa, handlingnya terlalu banyak, susah beneran.
Kalau presentasinya kita hebat, nggak akan terlalu banyak handling. Kok bagus mana rekening apa rekening? Ya, orang pasti jawab rekening B. Bener. Kok saya sudah VPN dulu. Dia mampunya umpama 1 juta. Kok kira-kira kayak misalnya bener-bener pokoknya 1 juta, akut nggak sih saja nih? Itu pasti bilang itu memudahkan kita. Jadi kita harus benar-benar mengkontrol apa yang kita inginkan. Kalau kita tanya sama yang jago-jago selling, pasti dia setuju dengan saya. Nah, itu tips dari saya. Oke. Jadi kita yang mengendalikan ini ya Pak ya, yang mengendalikan nasabah ya Pak. Terus kemudian kita menggiring nasabah, memancing nasabah untuk ke jawabannya ke yang kita mau, seperti itu ya Pak ya. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Ngantuk sudah. Sudah mau cut off soalnya. Oh silakan. Mau tanya, itu dampaknya apa Bu? Dengan jawaban yang harus ya, nasabah berkata harus ya dengan closing, itu dampaknya apa? Dampak realnya. Tadi kan gini, Toko kan bilang kita harus membuat suatu presentasi, suatu pertanyaan yang harus pasti, dan kita sudah tahu bahwa jawabannya itu pasti ya, gitu kan? Nah itu dampak pengaruhnya untuk closing itu apa? Lebih ke mana nih? Sebelah mana nih? Dia closingnya lebih cepat. Iya, closingnya lebih cepat. Tidak terlalu ada banyak penundaan. Oh gitu. Jadi Contoh ya. Oh, rekening ini bagus ya Bu ya. Oh. Nangkep ya? Oke. Iya. Itu penting. Ada lagi Pak Edi? Saya kemarin closing dari referensi ya, orangnya ya luar biasa, agak alot meskipun referensi. Dia sudah tahu sakit, temannya sakit, nasabah saya sakit dibayar 16 juta. Saya dikasih referensi, saya telepon orangnya. Halo, Cik, namanya Cik Mei ya? Iya, tahu dari mana? Oh dari teman saya, bla 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 bla. Katanya Cik Mei butuh rekening tabungannya. Iya ya apa tuh? Tidak apa-apa Cik Mei. Besok aku jam 7 tak kesana Cik Mei. Waduh jam 7 nggak bisa repot, kayak gitu besok lagi ya Cik Mei ya jam 7-an. Yes. Jadi saya nggak berusaha tanya jam berapa kira-kira bisa. Enggak. Tapi saya memutuskan besok ya Cik Mei ya jam 7. Akhirnya ketemu. Saya sudah siapkan proposal. Langsung closing? Enggak langsung closing. Waduh, sudah ngomel. Tahu gitu gak dodolan. Tapi saya selalu khusus positive thinking. Dia sudah ngomong, oke Roy, saya pikir-pikir dulu. Nanti kamu saya kabari. Oke Cik, pikir-pikirnya berapa lama Cik? Minggu ini saya kabari gak Cik? Kayaknya minggu ini nggak bisa ya. Ya sudah itu minggu depan paling lambat Selasa Cik ngabari ya Cik ya. Saya langsung kasih keputusan. Oke Roy, saya hari Selasa saya telepon, dia nggak angkat. Saya SMS, saya cuma bilang gini, Cik besok aku kan kesana, tolong siap mau KTP, bla 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 bla. Sudah. Besoknya dia pagi-pagi telepon, sudah tak siap Roy KTP ini, pergi ke kantor. Kadang-kadang closing itu gimana ya, unik. Kalau kita nggak berani nge-push, ya nggak dapat. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oh ya, silakan Pak. Pak Dodi. Caranya gimana Pak ya? Ada trik jitu nggak? Maksudnya untuk memasang premi kepada calon nasabah. Kadang-kadang kita kan nggak pengen over terlalu tinggi ya pasti rendah, terlalu rendah ya. Trik jitunya gimana? Atau
Kalau misalnya tahu orang ini tak pasang 4 juta, saya juga punya pikiran, Pak, 4 juta apa mau, Bapak saya pasang 2 juta kemurahan gitu. Ada trik gitu enggak? Five ending. Jadi ini cerita apa ini? Oh, five ending. Rumahnya di mana? Penghasilannya kira-kira berapa? Mobilnya apa? Anak sekolahnya di mana? Dari situ kita bisa tahu. Iya, maksudnya tuh misalnya saya punya nasabah, rumahnya ada mobilnya 4, tapi saya masangnya itu berapa? Bisa mau target 15 apa 10 itu gimana? Kalau orang kaya itu saya nggak pernah ngomong soal premi ya. Saya bicara langsung tentang proteksinya. Saya punya nasabah, saya pernah, walaupun saya nggak jago closing, saya pernah punya nasabah yang punya polis 25, ngambil di saya 9 juta sebulan, padahal sudah punya polis 25. Kalau dia saya tawari premi, dia nggak akan mau. Ya saya ngomong, ojo pergi rumahku lah, wis polis gue wakil. Ya kok, sih dibeli tahu nggak tahu gitu. Ya wis tak bantu baca lah daripada besok pokok klaim nggak bisa ya apa. Ya wis datang ke sini, saya baca sakit polisi 25, tak datang. UP ini kurang lebih 5 M lebih. Saya ngomong premi, loh dia lo kebutuhannya banyak. Saya langsung bilang, kok kalau hari ini amit-amit nggak minta, kalau seandainya punya temen sing posisinya kayak Koko kena kanker, butuh duit 1 M, ini polisi bisa bantu nggak? Saya sudah memperkirakan garansi asetnya dia. Paham ya? Nggak mau premi. Orang kaya dia mau premi ya tetap pengeluaran, bener nggak? Tapi kalau sesuatu yang menguntungkan buat dia mikir loh, gak bisa bantu kan, gak bisa. Terus itu kan, lek saken aku perlu bayar piro loh, diwali jadi. Masuk akal ya? Bagi orang kaya duit 2 juta punya yang ganggu. Pengeluaran lagi soalnya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Saya tadi penasaran di dalam Sandipan tadi ada kata-kata dari Tommy Syawira. Roy, saya bisa merasakan energi tadi ya. Oke, bla bla bla. Pak, sebesar apa sih pengaruh Tommy Syawira buat Pak Roy ini? Mungkin bisa share ke teman-teman. Karena belum tentu teman-teman yang ikut Tommy Syawira itu bisa termotivasi atau gimana gitu. Maksudnya pengaruh gimana? Pengaruh yang luar biasa dari Bapak Tommy Syawira. Apa ada pengaruh Pak? Menyemangati atau seperti apa? Membuat ini loh tadi Roy, saya bisa merasakan energi Anda yang sangat luar biasa dan antusias. Nah, pengaruh banget kah Pak Tommy Syawira ini buat Bapak gitu? Apa yang membuat Bapak terpengaruh besar sama Pak Tommy Syawira ini? Saya nggak terpengaruh sama Tommy-nya, saya terpengaruh sama kata-katanya dia. Ya, yang mana Pak? Mungkin bisa di-share. Ya, yang itu. Oke. Jadi ini dialog Pak sama Pak Tommy Syawira gitu? Bukan dialog, dia pada waktu saya beli pesen buku, ya? Di buku saya ada tulisannya itu. Oh, jadi ada kata-kata ini Pak? Buku saya soalnya nggak ada kata-katanya. Pesanan khusus ya Pak ya? Oke, tepuk tangan teman-teman. Karena saya bersama Pak Roy ini ikut Tommy Syawira dan sejak dia ikut pertama gitu, sesi pertama sampai terakhir dan sampai hari ini dia semangatnya luar biasa. Apa Pak pengaruhnya? Nah itu saya kepengen tahu gitu loh Pak. Soalnya saya semangatnya nggak seperti Pak Roy, makanya saya harus menunda SUM tahun depan Pak. Nah gitu. Tulisanku. Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, Hera masih? Ya, karena peserta juga Tommy Syawira, silakan. Saya tadi kan dapat Bali sama Lombok, berarti Januari, Februari, Maret langsung 180.
Lomboknya achieve Maret, 120 nya Maret, sisanya sampai akhir April. Tadi 6 bulan langsung ke 80. Iya. Supaya konsisten tadi langsung. Kamu benar-benar harus punya desain itu. Itu kata-kata Tommy Sawira itu benar-benar penting. Orang kaya itu memiliki satu kesamaan, yaitu dia memiliki suatu desain, suatu dorongan yang kuat. Itu secara otomatis terjadi. Karena desire tadi semuanya dilakukan, ya Pak ya. Betul, ya. Nah, itu tadi. Oke. Seru. Oke teman-teman, sudah nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih Pak Roy malam ini menginspirasi kami, caranya luar biasa. Nah, kami ada bingkisan dari Harus dan Janji, silakan Pak Kandu. Beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Roy Budiono ya. Saya unit manajer tahun depan promosi tanggal 16 Januari ya. Tanggal 16 Januari kita akan lihat Bapak Roy akan masuk naik panggung, dan tidak 16 Januari 2013. Amin. Amin. Oke, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bintoro lagi. Silakan Pak. Pak, saya undang Bapak Yohanes Sidarta untuk bacain doa. Belen Pak, Belen. Habis Muslim Kristian. Oke, mari teman-teman kita tentukan kepala kita, saya pimpin secara Kristian. Kembali Bapak, kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas hari ini yang luar biasa ya Tuhan, di mana Tuhan telah kirimkan seorang pembicara yang luar biasa yang memberikan kami inspirasi, yang memberikan kami banyak ilmu ya Tuhan. Biarlah apa yang telah dibagikan oleh Pak Roy kepada kami malam hari ini bisa kami pakai dan kami praktekkan ya Tuhan, sehingga kami bisa meraih impian kami untuk tahun depan. Mungkin ada teman kami yang ingin UM, Startup Leader maupun BCC, Double Startup dan semuanya ya Tuhan. Biarlah kami serius menjalankan bisnis ini. Makin hari kami makin membantu banyak orang ya Tuhan. Hasrat kami besar, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh keluarga Pak Roy, biar Tuhan pakai keluarga ini Tuhan makin hari makin memperkenankan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sertai kami, tibakan kami di tempat kami, ke rumah kami masing-masing, dan keadaan selamat tak kurang suatu apapun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin.